Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Saudara-saudaraku, para pemirsa, dimanapun Anda berada, dan sedang apapun Anda, selamat berjumpa lagi dengan saya, Cak Nurin Syab. Dan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta dan seluruh apapun yang ada di muka bumi maupun di alam semesta ini, termasuk kita sebagai manusia, sebagai salah satu ciptaannya yang begitu sempurna, gitu ya. Jadi walaupun pada hakikatnya ada yang mengatakan kita ini tetap hayawanun natik atau homo sapien ya, dari aspek fisiknya tetap sebagai seperti ciptaan Allah yang lain terkait dengan binatang, tapi kita ini adalah hayawanun natik atau hewan yang diberi Allah pikiran. Saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk kesekian kalinya insya Allah ini yang sudah ketiga. Yang kemarin saya merefresh sebentar bahwa terkait dengan disclaimer saya bahwa saya semata-mata ingin berbagi saja. Saya bukan pakar, saya bukan apa-apa ya, saya eh, sebagai musafir kehidupan saja di dalam perjalanan hidup saya ingin berbagi kepada saudara-saudara semua. Yang mana perjalanan saya sejak mulai balik alias usia 18 sampai sekarang ini ya 60 tahun, banyak hal yang ingin saya berbagi kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Walaupun saya sendiri dari sejak kecil muslim, tapi saya dilatih oleh agama saya untuk tidak membedakan apapun ketika bergaul dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini saya ingin membahas atau berbagi saja ya. Dan saya tegaskan lagi bahwa apapun yang saya sampaikan ini semata-mata pengalaman. Saya gabung dengan autodidak saya terkait dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bagaimana merubah nasib, bagaimana kerjanya otak, bagaimana kerjanya hati, dan seterusnya. Terlepas ada yang kontroversi terkait ini, saya tidak ingin berpolemik dalam masalah ini. Kalau ada yang memang bisa diambil, monggo. Kalau toh ada yang tidak pas, ya monggo diabaikan saja. Tidak wajib harus dibenarkan atau sebaliknya disalah-salahkan, ya saya siap saja dan saya siap dikoreksi. Nah, saudara-saudara, saya ingin membahas dalam kali ini karena ini harus berkelanjutan. Kemarin bicara nasib, kita sudah memulai bahwa sebenarnya saya analogikan bahwa pikiran kita atau otak kita itu saya analogikan sebagai sebuah tempat menulisnya nasib kita. Sehingga saya mengatakan, saya menganalogikan bahwa dan nasib kita itu terekam dengan jelas sejak kita di dalam kandungan sampai sekarang ini. Itulah yang menentukan siapa kita dan bagaimana kita. Dengan kata lain, nasib kita yaitu. Nah, saudara-saudara, ada sebuah materi atau pemikiran saya dari pengalaman itu. Maka kalau ingin merubah nasib, ya harus dirubah dari pikiran kita, sekaligus perasaan kita begitu. Kalau ini tidak dirubah, maka tidak akan pernah berubah nasib itu. Sebagaimana awal, sebenarnya nasib itu ya dalam bahasa umumnya ya keadaan. Keadaan kesehatan kita, keadaan keluarga kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, bisnis kita, keuangan kita, itu keadaan sama saja. Sehingga bisa kita katakan kalau ingin merubah nasib ekonomi, atau bisnis tadi, atau keluarga, atau kesehatan sebagainya, ya diawali dari pikiran dan perasaan kita. Nah, saudara-saudara, untuk ke sana saya ingin mengutip, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini makalah, tapi secara umum semua maka ini ya, walaupun non-muslim banyak yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Untuk itu, otomatis kalau kita mau mengenal Tuhan, mengenal diri kita, derivat-derivatnya adalah akan tahu bagaimana kita men-setting atau mendesain atau bahkan menginstal diri kita gitu ya. Nah, saudara-saudara, maka yang harus kita lakukan adalah setelah kita nanti kita harus belajar dulu tentang siapa diri kita. Saya awali dari bahwa sebenarnya
tadi kita kepribadian kita atau keadaan kita itu sangat-sangat hampir, kalau saya katakan kebenaran universalnya adalah 100% ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran kita dan perasaan kita. Walaupun sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya, kalau kita bicara perasaan ya nggak bisa dipisahkan dengan pikiran yang artinya otak itu sendiri. Namun saudara-saudara harus dipahami bahwa sebenarnya eh, otak itu sebenarnya salah satu perangkat berpikir saja sebenarnya. Tanpa ada dukungan yang lain maka orang tidak akan bisa berpikir atau tidak bisa melakukan aktivitas berpikir sesuai dengan apa yang mau dimaunya. Nah, saya ingin menjelaskan di dalam materi ini bahwa sebenarnya syarat-syarat atau sebelum kita bisa mendefinisikan berpikir itu apa, ada sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, yaitu sebenarnya kalau kita ingin berpikir, maka pertama yang harus kita lakukan adalah, yang kita pahami adalah tentang fakta yang kita pikirkan. Yang kedua, kita pasti harus punya otak, yang tentunya harus otak yang normal begitu ya. Yang ketiga, harus punya panca indera. Walaupun ada yang mengatakan indera itu banyak, tidak hanya 5 gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang keempat adalah informasi atau dalam bahasa sekarang ini maklumat atau informasi yang terkait dengan fakta itu. Nah, saudara-saudara, 4 syarat inilah yang akan menentukan pemahaman. Nanti kita akan bicara tentang tahu, paham, dan sadar. Iya, ada yang mengatakan, ya itulah Pak, tahapan-tahapan pemahaman kita terkait dengan fakta-fakta kehidupan ini. Gitu. Nah, kalau ada 4 ini maka akan paham. Nah, paham ini sangat berpengaruh kepada perilaku kita nanti. Karena kita disinilah ditentukan ada apa atau rekaman apa saja yang masuk ke dalam otak kita ini. Contoh ya, ini ya. Ini adalah minuman yang selalu saya pakai untuk ya herbal ya, yang membantu saya untuk menghindari alergi tanpa harus obat kimia gitu ya. Namanya kunyit dicampuri asam. Dan ini menjadi rutin obat atau herbal saya yang minum setiap hari. Nah, kata-kata minuman kunyit asam, kata-kata itu namanya informasinya. Nah, ini barangnya namanya fakta. Kita akan paham kalau tadi hanya saya ngomong ini apa, gitu ya. Ya orang hanya tahu apa ya itu ya, oh ya tempat nebak, atau mungkin ya tahu saja memang itu jamu dan seterusnya. Tahu itu beda dengan paham. Nah, ketika nanti akhirnya mendalami atau memegang atau merasakan khasiatnya dan seterusnya, disinilah paham namanya. Tapi ada nanti tingkatan-tingkatan berpikir itu yang lebih dari paham. Yang nanti kita akan tahu bahwa paham itu berbeda dengan sadar. Nah, ini perjalanan saja. Anda semua tidak wajib untuk meyakini bahwa benar atau salahnya saya. Direnungi saja. Ini pengalaman real saya. Orang tahu, orang paham, itu beda banget dengan orang yang sadar. Disinilah nanti kita akan definisikan dulu. Dari 4 syarat tadi, maka kita akan bisa menyimpulkan sebagai definisi. Akal itu apa sebenarnya? Atau berpikir itu apa? Di sini nanti akan kita bahas lagi untuk menentukan benarkah memang nasib itu dirubah atau bisa dirubah melalui pikiran, yang otomatis perasaannya. Maka nanti kesimpulan bahwa dari 4 syarat tadi kita bisa simpulkan bahwa berpikir atau pikiran adalah memindahkan fakta ke dalam otak, gitu ya, dengan diikat oleh informasi atau maklumat yang berkaitan dengan fakta itu. Begitu ya. Jadi fakta dalam melalui panca indera, gitu ya. Jadi melalui panca indera, pembinaan fakta dalam otak melalui panca indera dan diikat oleh informasi yang terkait dengan fakta. Itulah nanti akan kita lanjut di materi berikutnya.